Halo semuanya, kembali lagi dengan Bunda Z Channel. Kali ini aku mau sharing kegiatan aku. Jadi aku tuh jualan, lebih tepatnya jualan online di salah satu e-commerce. Nah, jualan aku tuh udah aku lakuin selama 1 tahun dari awal aku resign dari kerjaan. Nah, puncaknya di bulan puasa ini bener-bener ya ampun, alhamdulillah sekali yang pesen tuh banyak, sampai toko aku di e-commerce tersebut dapat tag star seller. Aku senang banget. Di sini aku mau sharing jualan online tanpa modal. Jadi sebenarnya tuh awal aku jualan dulu tuh bener-bener pakai modal, tapi ternyata tuh susah kejual. Akhirnya kayak nyesek gitu loh, modalnya nggak berputar. Terus pernah lihat di salah satu media sosial ada ibu-ibu yang jualan online juga tanpa modal. Nah, itu tuh aku langsung bener-bener tertarik. Ternyata tuh kita bisa jualan online tanpa modal. Gimana sih caranya? Jadi kita tuh bener-bener pilih produk yang udah tahu barangnya bagus di Shopee atau Tokopedia atau Lazada atau lainnya gitu. Nah, setelah itu kita izin ke penjual itu untuk dijual kembali, atau bisa dikatakan jadi reseller, atau juga ada yang dropshipper untuk pasang foto produknya di akun jualan kita gitu. Nah, kalau misalkan udah diizinin, kita upload foto produk itu, terus kita jualan deh di situ, udah bisa jualan tuh. Nah, setelah itu kita kan belum punya barangnya ya, tapi kita udah tahu tuh kualitas barangnya. Nah, misalkan udah ada yang beli di akun jualan kita bisa langsung beli produk tersebut ke yang produksi. Jadi benar-benar kita baru beli produknya setelah ada yang pesan. Nah, dengan syarat tadi yang udah aku sampaikan, kita udah tahu kualitasnya. Jadi sebelum kita jual itu kita harus beli dulu, lihat dulu kualitas produknya gitu. Nah, baru tuh kalau misalkan udah dapat untung dari jualan kita, untungnya udah gede, nah bisa dijadiin modal dari keseluruhan untung itu, atau misalkan setengahnya lah dari untung itu untuk dijadikan modal sebagai stok produk. Begitu. Jadi kalian gak usah takut untuk mulai jualan online, apalagi sekarang bener-bener HP tuh ada di genggaman kita. Kita bisa jualan di mana saja. Nah, jadi tadi tuh aku lagi buka paketan seperti yang kalian lihat di video sebelumnya. Itu tuh sebenarnya paketan dari produsen barang aku gitu. Nanti kita tinggal packing lagi sesuai pesanan di akun jualan kita. Oke, di sini aku mau ngasih tahu, kali aja ada yang belum tahu ya, perbedaan antara reseller dan dropshipper. Kalau reseller itu kita benar-benar beli dulu barangnya, kita terima barangnya dari produsen, baru abis itu kita kirim ke pembeli gitu. Nah, kalau misalkan dropshipper, sama sekali kita nggak terima, kita cuman ngiklanin atau punya akun jualan aja. Setelah itu kalau misalkan ada yang pesan, kita langsung bilang ke produsen untuk sampaikan data pembeli. Setelah itu produsen langsung kirim. Jadi kita nggak ngelakuin packing, itu namanya dropshipper gitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing, enaknya bagaimana, apakah enak jadi reseller atau dropshipper. Kalian di sini ada yang ngelakuin jualan online juga nggak dari rumah? Tulis di komentar ya. Oh iya, kita nggak perlu ribet-ribet untuk nganterin ke jasa kirim juga. Jadi di e-commerce yang Oren atau Shopee itu tuh bener-bener kalau misalkan ada yang beli, kita bisa pilih barangnya itu di pick up di rumah atau kita nganterin ke counternya. Tapi sekarang karena aku udah mulai sering banyak orderan, selalu milihnya sih di pick up di rumah. Jadi kita tinggal packing di rumah, terus abang-abang kurirnya akan datang ke rumah untuk ngambil barang kita. Mudah banget kan? Oke, jadi di bulan ini tuh yang aku bilang sebelumnya, toko aku dapat tax
tag star seller dari Shopee itu tuh bener-bener seneng banget. Selain star seller itu kan memudahkan pembeli mencari toko kita gitu. Jadi toko kita kalau misalkan di filter star seller akan muncul di paling atas. Jadi kayak bener-bener seneng banget. Di samping laba juga yang alhamdulillah sekali paling tinggi di bulan ini gitu. Buat kalian yang penasaran mengenai tag star seller di Shopee itu, jadi sebelum kita mendapatkan tag star seller itu, kita harus memenuhi beberapa kriteria dulu. Misal minimal penjualan, terus penilaian, minimal penilaian 4, berapa gitu, nggak boleh nilainya jelek, terus tidak boleh ada penalti. Jadi penalti itu misal kita nggak kirim barangnya padahal ada yang order, atau kita cancel orderan yang beli, itu bisa jadi penalti juga. Nah, yang selama ini aku susah penuhin itu di bulan-bulan kemarin itu, yaitu pembelian minimal berapa gitu sebulan. Nah itu aku susah banget terpenuhi, dan minimal pembeli beda dalam 1 bulan. Nah akhirnya alhamdulillah bulan ini terpenuhi. Tapi nggak boleh senang dulu. Jadi si tag star seller ini tuh nggak bisa selamanya nempel di toko kita. Kalau misalkan mau selamanya nempel di toko kita, kita harus tetap mempertahankan kriteria star seller gitu. Nah, star seller ini juga nggak lepas dari seleksi aku pilih barang, karena kan kalau misalkan barang yang nggak bagus, pembeli juga nggak akan nilai baik gitu ya. Bukan kebanyakan sih, kayaknya hampir semuanya penilaian dari produk aku itu 5. Aku nemuin cuman 1 doang yang ngasih nilai 4. Jadi alhamdulillah sekali. Kalau misalkan di sini ada yang pembeli di toko aku mau ngucapin terima kasih. Oke, setelah aku cerita panjang lebar, ada yang tertarik nggak buat jualan online dari rumah? Oke, sebentar lagi sampai akhir video. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan cerita aku, menonton konten-konten video aku, apalagi udah subscribe channel YouTube aku. Oh iya, bentar lagi puasa berakhir ya. Kita mau lebaran. Udah pada beli baju lebaran belum? Untuk yang mudik, hati-hati di jalan ya. Aku lihat di berita sih, jalanan yang mau ke Sumatera ataupun ke Jawa udah macet. Jadi udah pada mulai mudik ya. Ya udah, bye-bye. Bye-bye.